Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu ya. Sehat selalu, tetap semangat di dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca basmalah, semoga pembelajaran kali ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ya, langsung dibuka buku KMD-nya anak-anak ya. KMD-nya dibuka. Sekarang kita akan belajar mengenai identitas pelajar Muhammadiyah. Identitas pelajar itu apa sih Ustadz ya? Identitas itu yaitu suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah pelajar Muhammadiyah ya. Perilaku atau yang bisa terlihat ya. Yang bisa terlihat seperti apa sih pelajar Muhammadiyah itu ya, perilakunya bagaimana, terus penampilannya bagaimana, itu mencerminkan identitas ya. Oleh karena itu di sini ada sebuah cerita ya, Ustadz akan membacakannya. Zahroh murid kelas 1 sekolah dasar Muhammadiyah. Zahroh selalu datang ke sekolah tepat waktu, tidak pernah terlambat masuk sekolah. Seragam sekolahnya selalu bersih dan rapi. Zahroh murid yang selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik guru mengajar di kelas. Tidak pernah ramai saat pelajaran. Zahroh disayangi oleh guru dan teman-temannya. Zahroh anak yang pandai dan baik hati, suka membantu temannya. Zahroh anak yang patuh perintah orang tua dan guru. Itu tadi termasuk apa? Termasuk cerita mengenai identitas pelajar Muhammadiyah ya. Identitas pelajar Muhammadiyah harus apa? Kalau datang sekolah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat ya. Terus tidak pernah bolos sekolah ya, kecuali apa? Kecuali sakit atau dalam berpergian ya. Terus seragam sekolahnya harus apa? Harus bersih dan rapi ya. Jadi pada waktu mau berangkat sekolah seragamnya kondisinya rapi ya, bersih, sudah dicuci, harum, disetrika ya. Terus pada waktu di kelas ya, pada waktu di kelas tidak boleh main sendiri, apalagi kalau ada ustadz dan ustadzah sedang menerangkan pelajaran ya. Di sikap pelajar Muhammadiyah, apabila ada ustadz ustadzah menerangkan pembelajaran atau sedang di kelas, yaitu satu memperhatikan ya, memperhatikan. Dua apa? Tidak boleh ramai sendiri ya, harus fokus terhadap apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa pada waktu ustadz ustadzah mengasih soal atau tugas ya. Terus sama teman. Nah, sesama teman tidak boleh saling bertengkar, saling bermusuhan ya. Harus sesama teman harus saling apa? Saling rukun ya. Rukun, saling membantu ya, saling tolong menolong ya. Itu identitas pelajar Muhammadiyah. Dan apa? Patuh perintah pada kedua orang tua pada waktu di rumah. Kalau di sekolah patuh kepada perintah ustadz ustadzah, karena ustadz dan ustadzah itu adalah orang tua kedua ya, orang tua kedua. Oleh karena itu anak-anak ya, pada waktu di sekolahan
juga harus nurut sama ustadz ustadzah ya. Di rumah juga harus nurut sama yanda dan bundanya ya. Kalau disuruh belajar ya belajar, disuruh waktunya mandi ya mandi ya. Itu tadi identitas pelajar Muhammadiyah ya. Selanjutnya sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah ya, nggak apa-apa berhubung cuma sedikit, Ustadz lanjutkan ke materi yaitu sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah di halaman 11 ya anak-anak ya. Sebagai siswa atau pelajar Muhammadiyah yang baik, kita harus menerapkan sikap dan perilaku yang baik di sekolah ya. Apa yang pertama? 1, disiplin waktu ya. Disiplin waktu itu apa saja? Datang tepat waktu, tidak pernah datang terlambat. Kemudian selalu rajin masuk sekolah. Yang ketiga, jika sakit atau ada keperluan penting selalu memberi kabar guru ya. Kalau sakit atau lagi berpergian sama orang tuanya harus apa? Membuat surat. Kalau nggak membuat surat sekarang apa? Ya itu pakai WA yang menginformasikan bahwasannya Ananda pada hari ini tidak bisa apa? Tidak bisa masuk sekolah karena apa? Karena sakit atau karena lagi berpergian dan sebagainya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik ya. Contohnya tidak ramai di kelas tadi ya, tidak ramai di kelas, duduk dengan tenang ya, duduk dengan tenang memperhatikan ustadz ustadzah. Mendengarkan bu guru saat menerangkan ya, tadi sudah ustadz jelaskan ya. Pada waktu ustadz ustadzah menerangkan apa? Harus mendengarkan supaya paham. C, bertanya dan mengerjakan tugas dengan baik ya. Bertanya jika anak-anak tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzanya. Kalau nggak tanya nanti anak-anak menjadi bingung ya, bingung nggak bisa mengerjakan. Terus menghormati guru ya. Yang ketiga, menghormati guru atau ustadz ustadzah. Yang pertama contohnya apa? Yaitu mengucapkan salam dan bersalaman bila bertemu ya. Mengucapkan salam pada waktu apa? Pada waktu masuk kelas. Kalau gurunya pas bertemu di jalan ya tetap ya mengucapkan salam dan bersalaman bila bertemu. Berhubung sekarang pandemi ya, jadi bersalamannya dengan ustadz ustadzah cukup dengan seperti ini ya. Gini, tangannya seperti ini, terus kepalanya dianggukan ke bawah ya sambil mengucapkan assalamualaikum gitu ya. Terus selanjutnya contohnya yaitu berkata dengan sopan ya. Berkata dengan sopan baik itu kepada orang tua, kepada guru, ustadz ustadzah harus berkata sopan ya. Tidak boleh berkata dengan teriak-teriak, tidak boleh ya, tidak boleh, harus sopan. Selanjutnya yaitu mendengarkan nasihat ya. Kalau dinasihati oleh orang tua atau ustadz ustadzanya harus didengarkan, tidak boleh apa diulangi lagi apabila melakukan kesalahan ya. Kalau dinasihati didengarkan dan apa diikuti nasihatnya, disuruh apa ya harus didengarkan dengan baik. Selanjutnya bertegur sapa dan berkata yang baik ya. Bertegur sapa itu tadi menyapa gurunya. Assalamualaikum ustadz ustadzah, assalamualaikum yanda bunda gitu ya. Tidak boleh apa teriak-teriak, nggak boleh pokoknya. Kalau kepada orang tua atau umurnya lebih di atas anak-anak tidak boleh apa? Tidak boleh berkata yang keras atau teriak-teriak membentak, nggak boleh ya anak-anak ya. Terus menyayangi teman ya. Menyayangi teman. Saling tolong menolong. Kalau temannya pas waktu nulis pensilnya patah,
kalau kita punya pensil 2 kita pinjamin, atau kita punya orotan dipinjami orotannya, supaya anak yang tadi pensilnya patah bisa mengerjakan ya, bisa menulis lagi, mengerjakan tugas dari ustadz ustadzah. Terus tidak mengejek atau mengolok teman, yaitu tidak boleh mengejek, tidak boleh saling mengolok. Nanti kalau saling mengejek, saling mengolok, nanti apa? Maka apa? Nanti menjadikan bermusuhan, ya. Nggak boleh, sesama teman tidak boleh saling mengolok, saling mengata-ngatain, nggak boleh. Jadi kepada sesama teman harus rukun, ya, harus rukun. Yang kelima, menjaga kebersihan. Nah, penting ya. Yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya ya. Di sekolah sudah disediakan sampah ya. Sudah disediakan bak sampah banyak ya. Bisa dibuang di tempat sampah, nggak boleh dibuang di laci habis makan jajan, dibuang di dalam laci, nggak boleh, nanti lacinya jadi kotor. Terus menjalankan piket kelas ya, pasti nanti ustadz-ustadzanya membuatkan jadwal piket kelas ya. Di hari Senin siapa yang piket, hari Selasa siapa yang piket, hari Rabu siapa yang piket, hari Kamis siapa yang piket, hari Jumat siapa yang piket ya. Terus tidak mengotori kelas ya, sehabis sudah dibersihkan sama teman-temannya, nggak boleh dikotorin lagi kelasnya ya. Kalau buang sampah dibuang di tempat sampah, habis makan jajan bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Terus sebagai siswa atau pelajar Muhammadiyah yang baik, kita harus menerapkan sikap dan perilaku yang baik juga di rumah. Nah, di sekolah juga baik, di rumah juga harus baik ya. Apa saja satu, rajin belajar ya. Rajin belajar contohnya apa? Yaitu menyiapkan pelajaran sekolah pada waktu habis maghrib ya, habis maghrib disiapkan. Besok waktunya apa saja pelajarannya disiapkan, sambil dilihat ada PR apa tidak ya. Takutnya ada PR, kalau ada PR ya dikerjakan, dibantu oleh Yanda atau bundanya. Selanjutnya mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah ya. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, menyapu, membantu bundanya mengepel. Terus apa lagi? Membersihkan meja ya, menyulap, ikut cuci piring ya, nggak apa-apa, latihan. Terus menanyakan kepada orang tua bila ada kesulitan. Nah, oleh karena itu kalau Ananda belajar harus didampingi oleh orang tua. Kalau nggak gitu kakaknya didampingi. Kalau ada pertanyaan yang sulit tidak bisa dijawab, tanya ke bundanya, tanya ke kakaknya ya. Terus 2, rajin beribadah. Contohnya apa rajin beribadah? Sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, latihan. Sholat 5 waktu itu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh ada berapa rakaat? Subuh 2 rakaat. Zuhur ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Asar ada berapa? Ada 4 rakaat. Maghrib ada berapa? Ada 3 rakaat. Isya ada berapa? Ada 4 rakaat. Terus berdoa selesai sholat ya. Pada waktu selesai sholat itu harus apa? Harus zikir dulu ya, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis zikir, habis itu jangan langsung lari, melainkan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya bagaimana Ustadz? Ya, berdoanya yang anak-anak hafal aja. Biasanya apa? Kalau doa selesai sholat ya, mendoakan kedua orang tua. Bagaimana bacaannya? Allahumma ufirli
Terus ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi ya anak-anak ya, berdoa. Kalau enggak gitu ya pokoknya yang anak-anak sudah hafal doanya. Terus mengaji setiap hari ya, meskipun anak-anak di sekolah sudah ngaji tilawati, kalau bisa di rumah juga ngaji ya, ngaji sama orang tuanya. Tilawatinya dilanjutkan di rumah biar apa? Biar cepet selesai tilawatinya ya. Terus berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua itu contohnya apa? Berkata dengan suara lemah lembut dan sopan ya. Tadi Ustaz jelaskan ya, tidak boleh apa? Tidak boleh teriak-teriak kalau berbicara kepada orang tuanya. Terus melaksanakan perintah orang tua ya, melaksanakan perintah orang tua. Apabila diperintah orang tua harus dilaksanakan dengan senang hati, nggak boleh gerundel apalagi marah-marah. Kalau diperintah orang tuanya ya harus apa? Harus dengan senang hati, nggak boleh marah-marah. Terus tidak membantah dan membentak orang tua ya. Tidak boleh membantah dan membentak orang tua. Kasihan kalau orang tua dibentak, terus apa? Membantah, kasihan ya, karena orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kalian ya, yang telah melahirkan kalian ya. Oleh karena itu apa? Jangan sekali-sekali apa? Durhaka kepada orang tua yang membentak, menyakiti hati kedua orang tua tidak boleh berdosa ya. Nanti Allah marah kepada kalian kalau kalian apa? Membentak atau berbuat tidak baik kepada orang tua ya. Oleh karena itu kalian harus apa? Harus berbuat baik kepada orang tua dan mendoakannya. Semoga apa? Semoga orang tua kalian sehat selalu ya, rezekinya dilancarkan oleh Allah sehingga anak-anak bisa sekolah dengan baik ya. Selanjutnya membantu pekerjaan orang tua. Itu tadi ya, contohnya menyapu, mengepel, mencuci baju, merapikan tempat tidur sendiri, dan banyak sekali. Pokoknya kalau ada orang tua lagi memerlukan bantuan, kita harus membantunya ya, meskipun tidak disuruh orang tua. Orang tua lagi nyapu, gak apa-apa, Bunda, Ananda bantu nyapu biar cepat selesai. Itu anak yang baik, anak yang bagus ya. Terus apa? Mendoakan orang tua ya, seperti tadi ya, mendoakan orang tua ya. Yang keempat, menghormati tetangga ya. Menghormati tetangga itu contohnya apa? Saling menghormati ya sama tetangga, kanan kiri. Tetangga itu adalah kanan kiri di rumah kalian itu loh, tetangga ya, tetangga itu. Jadi sesama tetangga apa? Saling menghormati. Yang ketiga, bertegur sapa dengan baik ya, sesama tetangga harus apa? Harus baik juga, saling menyapa. Yang terakhir yaitu membantu bila dibutuhkan. Apabila ada tetangga mengalami apa? Kesulitan atau lagi repot ya, kita bantu ya, kita bantu. Jadi kepada tetangga harus juga saling tolong menolong. Ya, itu tadi ya anak-anak ya, untuk identitas pelajar Muhammadiyah dan sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah. Nah, coba untuk tugasnya yaitu ini halaman 13 tugasnya ya, halaman 13 sampai 14 ya, yang ini sampai sini ya. Itu saja tugasnya ya, jangan lupa ditulis di buku tulis ya, ditulis di buku tulis tugasnya.
Mungkin itu aja ya. Jadi tugasnya cuma sedikit ya, nggak apa-apa. Sementing apa? Sementing tetap rajin belajar ya anak-anak ya. Saya ulangi lagi tugasnya di halaman 13 dan 14. Tugasnya 13 dan 14 ya. Tugasnya ditulis di buku tulis, nanti diinformasikan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Tugasnya ditulis di buku tulis. Jangan lupa untuk absennya tetap ya difoto ya, dikirim ke link ya. Oke anakku, semoga kalian tetap menjaga kesehatannya di rumah masing-masing ya. Mungkin cukup itu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.